ternyata video call ini bisa menjadi modus untuk pemerasan. Ya, sekarang terbalik teman-teman. Ada banyak pelakunya adalah perempuan, korbannya laki-laki. Ya kan? Banyak yang ngadu ke saya minta pendapat. Laki-laki menjadi korban daripada video call ini, diperas. Modusnya sama. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin mencoba mengajak teman-teman itu berpikir logisnya. Jadi gini, saya paham teman-teman, kita manusia umumnya akan lebih tertarik jika sesuatu itu seperti yang kita inginkan, seperti yang kita sukai, ya. Karena hakikatnya manusia itu pengen seperti yang dia inginkan. Tapi karena kita ini hidup bersosial, bermasyarakat, keinginan kita itu tidak bolehlah bertentangan dengan keinginan orang. Ya, kebebasan kita tidak boleh bertentangan pula dengan kebebasan orang. Itulah penyebabnya. Sehingga dibuatlah aturan atau hukum, ya, supaya apa? Supaya kita tidak saling bertentangan. Keinginan saya, kebebasan saya tidak mengganggu kebebasan Anda, kira-kira seperti itu. Artinya apa ini, Bang? Artinya kalau kita bicara hukum, teman-teman, jangan lagi kita berpikir untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan umum, ya kan? Kita harus berpendapat, menggali, menilai, menerjemahkan satu undang-undang atau hukum atau peraturan haruslah berdasarkan kepentingan orang banyak, jangan berdasarkan kepentingan kita sendiri. Nanti salah dia menafsirkannya, ya teman-teman. Contohnya nih, Anda kredit kendaraan. 1, 2 bulan, 3 bulan Anda lancar membayarnya. Nah, lalu suatu ketika karena situasi ekonomi tidak mendukung, Anda tidak mampu lagi membayar. Lalu pihak leasing datang untuk menarik kendaraan karena kita tidak bisa membayar. Kita sudah tahu sebenarnya bahwa aturan hukumnya, jika kita tidak bisa membayar, maka kendaraan kita akan ditarik leasing. Itu kita sudah tahu. Sudah paham benar kita. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, kita rasanya diperlakukan tidak adil. Ya, kita keberatan. Padahal ketika kita mengajukan kredit itu kita sadar dan paham bahwa suatu saat ketika kita tidak bisa bayar, kendaraan kita akan ditarik. Lalu ketika terjadi hal yang kita khawatirkan itu, kita menjadi keberatan. Itu namanya kita tidak berpikir secara umum, ya. Kita akan kalah kalau seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana, Bang? Kita tetap ikuti relnya, ya kan? Kita cari celah, ya kan? Ketika kita mengalami kesalahan, tidak mampu membayar, lalu kita cari celah hukumnya gitu loh. Bukan melawan yang tadi, merasa kita terjolimi. Salah kita akan kalah. Kita harus berpikiran tetap secara umum global. Jadi bagaimana kita cari celah hukumnya kan? Oh, berarti kalau kita tidak mampu bayar, nunggak, leasing tidak boleh mengambil seketika begitu. Dia harus ada sertifikat fidusia misalnya. Dia harus mendapatkan izin penetapan dari pengadilan misalnya. Kita arahnya ke sana. Jadi kita tetap patokannya ke hukum lagi. Jangan kita lawan. Ya kan rekan-rekan. Kalau kita lawan, kita akan kalah. Apapun bentuknya kita akan kalah melawan hukum itu, melawan negara. Jadi kita harus melawannya dengan cara hukum juga, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan melalui video ini semua bukan kemauan saya ya teman-teman ya. Saya tahu ada di antara kita kadang-kadang nggak sepakat karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal saya tidak menyesuaikan keinginan orang-orang ya.
saya membahas hukumnya. Hukumnya seperti itu, setuju atau tidak setuju, kita semua harus ikuti. Kalau tidak kita ikuti, berarti kita melawan negara kan. Jadi bukan kehendak saya, ya kan teman-teman. Saya hanya berharap dengan adanya video yang saya buat, kita bisa menjadi berpikir untuk mengambil keputusan, menjadi pertimbangan kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan hukum gitu loh. Jadi bukan saya memaksakan Anda harus seperti itu, tidak. Tapi Anda ingat, hukum itu berlaku untuk semua gitu loh. Tidak ada alasannya kalau kita melanggar hukum itu, nggak ada alasan kita harus mempertanggungjawabkannya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena masih banyak di antara kita yang berpikir pribadi. Hukum itu bukan masalah pribadi, tapi masalah orang banyak. Misalnya nih, contoh lagi nih, kalau kita mencuri, ya kan, siapapun kita tanya pasti salah katanya, ya kan? Mereka tidak akan berpikir kita mencuri kenapa, apa sebabnya kita mencuri, tidak akan berpikir ke sana. Pokoknya kalau mendengar kata mencuri pasti salah, ya, karena hukum mengatakan bahwa kalau mencuri itu salah gitu. Jadi jangan kita lawan hukum itu, rekan-rekan. Kita cari celahnya untuk bisa membela diri kita sesuai dengan hukum juga. Nah, itu sebagai pembuka sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan teman kita. Ini banyak sekali pertanyaannya. Dan saya sudah sering juga menjawab. Tapi tetap saja masih banyak pertanyaan mengenai hal ini. Yaitu tentang video call ya teman-teman. Ternyata video call ini bisa menjadi modus untuk pemerasan ya. Dulu yang melakukan pemerasan melalui video call ini adalah laki-laki. Contohnya, dia mengajak perempuan video call, lalu mengajak ngobrol yang jorok misalnya, lalu disuruh melakukan hal-hal yang jorok, lalu direkam kan, di screenshot. Nah, itu dibuat untuk memeras si perempuannya. Sekarang terbalik teman-teman. Ada banyak pelakunya adalah perempuan, korbannya laki-laki. Ya kan? Banyak yang ngadu ke saya minta pendapat. Laki-laki menjadi korban daripada video call ini, diperas. Modusnya sama. Biasanya melalui Facebook atau Instagram, mereka berkenalan, lalu akhirnya tukar HP, nomor WA, lalu video callan. Si wanita, si perempuan mengajak video callan yang jorok, ya kan? Si wanitanya yang mengajak. Nah, si laki-laki ini kan tertarik, akhirnya mau kan, karena dia juga memang otaknya mungkin cabul kan. Akhirnya ternyata si perempuan tadi merekam. Setelah kejadian itu, baru dia meras. Kalau nggak dikasih uang sejumlah sekian misalnya, akan disebarkan videonya. Dikasih 200.000. Besoknya minta lagi 300.000, minggu depan minta lagi, akhirnya dibikin jadi tabungan, kadang sampai puluhan juta. Lalu bertanya kepada saya, bagaimana bang katanya, kalau saya nggak ngasih duit nanti rekaman video saya disebarkan ke orang tua, ke teman, kemana-mana, saya malu katanya. Kalau dilayani terus-terusan dia minta duit bang katanya, kalau mau lapor ke polisi saya malu juga bang katanya. Kan bingung kan, jadi kejebak dia di sana rekan-rekan. Kalau dulu yang pelaku banyakkan laki-laki, sekarang pelakunya malah perempuan, suka. Ya, dan cantik-cantik pula itu wajahnya. Saya nggak tahu kok bisa seperti itu ya. Nah, kalau begitu bagaimana bang jalan keluarnya? Tidak ada jalan lain, rekan-rekan. Kita harus gambling, main judi, ya kan? Caranya bagaimana? Lawan. Kalau dia ngancam untuk menyebarkan, silahkan menyebarkan. Sama-sama menyebarkan, sama-sama malu, ya kan gitu. Dan kalau kamu yang menyebarkan, saya laporkan pencemaran nama baik atau konten asusila yang diatur di Undang-Undang ITE. Sampaikan seperti itu. Jadi kita gambling. Kalau dia berani menyebarkannya, laporkan. Kena dia telak, kena Undang-Undang ITE.
menyebarkan konten yang asusila. Itu yang pertama. Dan saya yakin dia juga tidak akan berani. Kenapa? Karena dia juga malu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia juga tahu kalau dia menyebarkan, dia pasti kena undang-undang ITE. Jadi di sini tergantung keberanian daripada si korban ini. Kalau menurut saya lawan, ya kan? Dia tidak akan berani. Kalau dia berani berarti sama-sama malu, tapi dia masuk penjara. Dan saya selama ini ketika saya memberikan solusi kepada teman-teman, pada umumnya berhasil. Mereka nggak berani juga menyebarkannya. Mereka hanya nakut-nakuti saja. Itu yang pertama. Yang kedua, laporkan saja, ya kan? Kita fight, laki-laki kok nggak masalah lah. Paling-paling kan yang mengetahui hanya polisi aja, penyidik. Kita laporkan aja, biar dia ditangkap supaya yang lain jadi jera gitu loh. Tapi intinya rekan-rekan, jangan takut dilawan. Nggak mungkin dia melaporkannya. Kalau dia laporkan, kena dia undang-undang ITE, dan juga dia sendiri juga malu. Kan sama-sama video kalau begitu. Walaupun mungkin gambar kita lebih besar dari gambar dia di video itu, di video call itu kan tetap juga ada, dan dia juga malu, ya kan, apalagi dia perempuan lebih malu. Tapi banyak teman kita laki-laki ini malah takut, lebih malu dia. Jadi saya jadi bertanya-tanya juga, ini rasa malu ini sekarang lebih banyak di mana, di perempuan apa di laki-laki? Ya begitu teman-teman ya. Jadi ketika ada kejadian seperti itu, laporkan aja, atau kalau tidak mau melaporkan, blokir aja. Nggak usah takut dia akan menyebarkan, dia juga akan kena. Namun yang paling penting dari video kita ini pelajaran bagi kita semua. Jangan suka video callan dengan orang yang tidak dikenal, apalagi kenalan hanya di Facebook, di Instagram. Karena semua orang mencari celah untuk cari duit dengan gampang, bisa nipu, bisa meras, ya kan? Tanamkan di otak kita itu bahwa kalau kita tidak kenal dengan orang di medsos, jangan percaya, hati-hati aja. Gunakan medsos dengan akal sehat kita. Gunakan yang positif lah, jangan yang aneh-aneh ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman kita tadi menjadi lebih berani dan lebih percaya diri. Dan tolong ini video di-share teman-teman, disampaikan supaya teman-teman kita yang lain, masyarakat, tidak terjebak lagi dengan video callan yang akhirnya berbuntut pemerasan ini, ya kan? Kita bisa beramal dengan cara ini, menyampaikan sesuatu hal yang berguna pada orang. Tetap bersama Bang Benny, kita bahas hukum dengan bahasa sederhana, bahasa kampung saja. Yang penting kita paham. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama saya di grup WA, di sana kita tempat diskusi, konsultasi hukum secara gratis. Anggota kita sudah banyak, sekitar 800 orang di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Menjadi silaturahmi dan menjadi saudara di sana, saling bertukar pikiran. Kemarin kita juga baru mengadakan silaturahmi untuk Langmaut Jawa Barat, kan? Sebentar lagi mungkin Langmaut yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jakarta akan melakukan silaturahmi juga. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujua-jua kita kerina.